Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengembangan kurikulum PAI akan mempresentasikan sedikit dari makalah kami yang berjudul Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pendekatan adalah usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan satu langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Ini kami mengemukakan 6 pendekatan dalam pengembangan kurikulum PAI, yakni yang pertama pendekatan subjek akademis, yang kedua pendekatan humanistik, yang ketiga pendekatan teknologis, yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial. Yang kelima, pendekatan kompetensi. Dan yang terakhir, pendekatan sistem. Kita memasuki pendekatan yang pertama, yakni pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis ini, kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan dan mata pelajaran yang diintegrasikan. Pendidikan agama Islam di sekolah meliputi aspek Al-Quran dan hadis, keimanan, akhlak, ibadah dan muamalah, serta tarikh Islam. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum PAI dilakukan dengan berdasar pada sistematisasi disiplin ilmu. Misalnya, untuk aspek keimanan atau mata pelajaran akidah menggunakan sistematisasi ilmu tauhid, ibadah dan syariah atau muamalah dengan sistematisasi ilmu fikih. Dan contoh lain, Al-Quran menggunakan sistematisasi ilmu Al-Quran ataupun tafsir. Pendekatan subjek akademis ini mendefinisikan belajar dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, sehingga siswa dikatakan berhasil apabila dapat menguasai sebagian ilmu yang disajikan oleh gurunya. Jadi, para pengembang kurikulum tidak perlu menyusun bahan pelajaran, tetapi tinggal memilih bahan suatu disiplin ilmu yang telah dikembangkan oleh ahlinya masing-masing, yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan juga sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 2, yakni pendekatan humanistik. Pendekatan ini berorientasi pada proses belajar bukan hasilnya, sehingga pada penilaiannya tidak ada acuan kriteria pencapaian. Sasarannya adalah perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih terbuka dan mandiri serta memberi materi yang bermanfaat kepada kehidupan siswanya. Pendekatan ini berpusat pada peserta didik atau student center yang mengutamakan perkembangan afektif dari setiap diri peserta didik. Kegiatan belajar yang baik menurut pendekatan humanistik ini adalah yang memberikan hasil yang maksimal dalam membantu siswa memperluas pengalaman belajarnya dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dari setiap diri siswa. Maka seorang guru harus membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Contohnya, selalu menghargai pendapat atau pandangan siswanya. Pendekatan humanistik ini dapat digunakan pada tema-tema pendidikan agama Islam yang berupa problem-problem aktual di masyarakat yang banyak menarik perhatian, di mana peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pendekatan humanistik ini juga dapat digunakan pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam untuk meneladani dan mengambil ibrah dari para tokoh sehingga membentuk akhlakul karimah pada diri siswa. 3, yakni pendekatan teknologis. Pendekatan ini, rencana dan proses pembelajarannya telah dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya bisa diukur dan dievaluasi. Penyusunan program pengajarannya dapat menggunakan sistem dan media. Dalam konteks kurikulum pada pendekatan teknologis ini, teknologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, hardware, yang berisi media atau alat, seperti proyektor, LCD, dan komputer. Dan yang kedua, yakni software, berupa teknik penyusunan kurikulum, baik mikro atau makro. Pendekatan ini terbatas pada hal-hal yang bisa dirancang atau dipersiapkan sebelumnya, seperti pada pendidikan agama Islam. Jika PAI hanya sampai pada penguasaan materi dan keterampilan praktik saja, maka bisa dengan pendekatan teknologis ini.
Tetapi pesan-pesan pendidikan agama Islam tidak semua dapat didekati secara teknologis. Contohnya, membentuk kesadaran keimanan siswa terhadap rukun iman. Maka hal ini abstrak dan tidak bisa hanya dilihat secara langsung atau konkret, karena membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena itu, perlu perpaduan dengan pendekatan-pendekatan lain yang non-teknologis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang keempat adalah pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan keahlian bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, dengan memerankan ilmu dan teknologi serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif akan dicarikan upaya pemecahannya menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia adalah sebagai makhluk hidup yang sosial. Makhluk hidup yang sosial yang selama hidup bersama, berinteraksi dan bekerja sama. Melalui kehidupan bersama dan kerja sama, itulah manusia dapat hidup, berkembang dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kemudian isi pendidikan terdiri dari problem-problem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Proses pendidikan atau pengalaman belajar peserta didik berbentuk kegiatan-kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerjasama, baik antara peserta didik maupun guru ataupun dosen, dengan sumber-sumber belajar yang lain. Oleh karena itu, dalam menyusun kurikulum PAI bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat sebagai isi PAI. Sedangkan proses atau pengalaman belajar peserta didik adalah dengan cara memerankan ilmu dan teknologi, serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif. Kemudian yang kelima adalah pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi menitik beratkan kepada semua ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri pendekatan ini yakni berpikir teratur sistematik, sasaran penilaian lebih difokuskan pada tingkat penguasaan dan kemampuan memperbarui diri. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kemudian yang keenam adalah pendekatan sistem atau system approach, yaitu pendekatan sistem adalah penggunaan berbagai konsep yang serasi dari teori sistem yang umum untuk memahami teori organisasi dan praktek manajemen. Pendekatan sistem ini terdiri atas beberapa aspek, antara lain, yang pertama adalah filsafat sistem sebagai cara untuk berpikir tentang fenomena secara keseluruhan. Yang kedua adalah analisis sistem, yaitu metode atau teknik dalam memecahkan masalah atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen sistem, yaitu aplikasi teori sistem dari dalam pengelola sistem organisasi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.